Marston, and welcome to Season 4 of Tour Japan, the show where each episode I tell you about a place in Japan, and then we go there. For the past 3 seasons, we've visited a lot of popular tourist spots in Tokyo and Kyoto. Gifu University. Our university is located in the heart of Japan and has excellent accessibility to other major cities, as well as an easy access to international airports. The history of our university dates back to 1873. As the 4th oldest university in Japan, Gifu University is a unique and historic institution and has rapidly been developing since the 19th century. So far, more than 10,000 overseas students and researchers have studied from all over the world. We strive to be a leading university serving local communities. Our university consists of 6 faculties: Education, Regional Studies, Medicine, Engineering, Applied Biological Sciences, and Social System Management. Gifu University provides a perfect learning environment, surrounded by nature's beauty, offering an affordable lifestyle in a very safe city, where new beginnings meet endless possibilities. Gifu University. Redefine your possibilities. Gifu University. Our university is located in the heart of Japan and has excellent accessibility to other major cities, as well as an easy access to international airports. The history of our university dates back to 1873. As the 4th oldest university in Japan, Gifu University is a unique and historic institution and has rapidly been developing since the 19th century. So far, more than 10,000 overseas students and researchers have studied from all over the world. We strive to be a leading university serving local communities. Our university consists of 6 faculties: Education, Regional Studies, Medicine, Engineering, Applied Biological Sciences, and Social System Management. Gifu University provides a perfect learning environment, surrounded by nature's beauty, offering an affordable lifestyle in a very safe city, where new beginnings meet endless possibilities. Gifu University. Redefine your possibilities. Gifu University. Our
university is located in the heart of Japan and has excellent accessibility to other major cities, as well as an easy access to international airports. The history of our university dates back to 1873. As the fourth oldest university in Japan, Gifu University is a unique and historic institution and has rapidly been developing since the 19th century. So far, more than 10,000 overseas students and researchers have studied from all over the world. We strive to be a leading university serving local communities. Our university consists of 6 faculties: Education, Regional Studies, Medicine, Engineering, Applied Biological Sciences, Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada acara hari ini, yaitu Scientific Talk Series yang kedua ya, karena memang Ikatan Alumni Gifu University Indonesia Chapter ini sudah menyelenggarakan Scientific Talk pertama kemarin terkait dengan COVID-19 pandemik yang menghadirkan pembicara dari Jepang dan juga dari Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan mitigasi bencana untuk apa dan siapa. Mohon Bapak Ibu untuk bisa bersabar sebentar karena kami akan memulai acaranya sebentar lagi. Pak Ipi, untuk acaranya apakah dimulai saja atau menunggu sekitar 5 menit? Baik, kita tunggu 5 menit sebentar ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan menunggu sebentar sekitar 5 menit sebelum acara kita akan mulai gitu ya. Sambil menunggu saya akan memutarkan video lagi terkait dengan Gifu University ya, karena memang penyelenggara ini adalah Ikatan Alumni Gifu University. Mohon berkenan untuk melihat. Terima kasih. Gifu University. Our university is located in the heart of Japan and has excellent accessibility to other major cities, as well as an easy access to international airports. The history of our university dates back to 1873. As the fourth oldest university in Japan, Gifu University is a unique and historic institution and has rapidly been developing since the 19th century. So far, more than 10,000 overseas students and researchers have studied from all over the world. We strive to be a leading university serving local communities. Our
Our university consists of 6 faculties: Education, Regional Studies, Medicine, Engineering, Applied Biological Sciences, and Social System Management. Gifu University provides a perfect learning environment, surrounded by nature's beauty, offering an affordable lifestyle in a very safe city, where new beginnings meet endless possibilities. Gifu University. Redefine your possibilities. Pak Ipik, Pak Sis, kita mulai saja. Peserta sudah 40, alhamdulillah, dari sekitar 180 yang mendaftar. Oke, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul pada acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Gifu University Indonesia Chapter, atau kami singkat menjadi IKAGIDAI, yaitu pada hari Minggu 7 Februari 2021. Hari ini kegiatannya adalah Scientific Talk Series yang kedua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk IKAGIDAI sendiri sudah menyelenggarakan Scientific Talk Series yang pertama kemarin terkait dengan COVID-19 pandemik, di mana kami mengundang pembicara dari Jepang, dari Gifu University, dan juga dari Indonesia, salah satu alumni dari Calgen Lab ya, terkait dengan COVID-19 pandemic. Bapak Ibu sekalian, untuk tema hari ini yaitu Scientific Talk Series yang kedua ya, dan kami akan mengadakan Scientific Talk Series selanjutnya gitu ya. Mohon nanti email Bapak Ibu yang sudah masuk ke database kami, mohon izin untuk ketika kami nanti akan ada acara lagi seperti ini, mohon izin untuk mengundang, mengirimkan email undangan. Tema hari ini adalah mitigasi bencana untuk apa dan siapa gitu ya. Karena memang kita tahu sendiri Indonesia itu menjadi negara yang pada akhir-akhir ini banyak bencana yang terjadi,
mulai dari gunung berapi, kemudian ada banjir, kemudian longsor, kemudian pergerakan tanah dan sebagainya. Kemudian dari IKGDAI sendiri berpikir ini terkait dengan bencana-bencana seperti ini kita harus ada yang namanya mitigasi. Nah, sebenarnya mitigasi bencana itu untuk apa dan siapa? Oleh karena itu pada hari ini perkenankan kami untuk menyelenggarakan Scientific Talk series dengan tema mitigasi bencana untuk apa dan siapa. Untuk acara hari ini nanti kita akan ada beberapa rangkaian. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan, yang ketiga masuk pada inti, yang keempat nanti ada acara pemberian sertifikat untuk pemateri. Setelah itu nanti penutup. Nanti ketika acara ini ditutup, bagi peserta yang bukan merupakan anggota IKGDAI dipersilakan untuk leave, meninggalkan meeting. Dan bagi peserta yang merupakan anggota dari IKGDAI mungkin kami mohon berkenan untuk bisa stay di meeting karena nanti akan ada diskusi ringan terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya tanpa panjang lebar, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Ketua IKGDAI kepada Profesor Ipi, kami persilakan. Terima kasih, Sucensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam salah satu acara yang dikemas oleh Ikatan Alumni Gifu University Chapter Indonesia atau biasa disingkat dengan IKGDAI. Nah, pada tahun sebelumnya kita sudah menyelenggarakan ya sehingga kita lanjutkan pada tahun ini untuk seri yang kedua. Saya ucapkan, saya sapa dulu untuk para pembicara yang saya hormati, saya banggakan Pak Fauzi Amari. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Fauzi, semoga sehat. Lama tidak ketemu ini. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Budi Setiawan. Assalamualaikum, selamat siang. Yang saya banggakan juga ini moderator kita, Sucensei, dan rekan-rekan pengurus IKGDAI yang saya hormati. Tentu saja ini harapan kita bersama bisa menyelenggarakan acara seperti ini dan nampaknya tema yang kita angkat ini sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan satu negara yang tentunya kalau kita lihat bersama ini ya banyak bencana terjadi karena memang kondisi kita, keadaan geografis kita. Namun demikian dengan adanya seminar ini mudah-mudahan kita mulai belajar ya bencana, mitigasi bencana. Tentunya saya berharap, kita semua berharap ini banyak hal yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa mengantisipasi ya bencana-bencana yang ada. Saya kira ini nanti akan diberikan oleh para pakarnya yang sudah kompeten ya di bidang kebencanaan ini, mitigasi kebencanaan ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia ini Pak Siswoyo ini sudah kerja secara semangat gitu ya, tidak henti-hentinya. Dan juga kepada rekan-rekan yang lain. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dari berbagai instansi, ya, dari berbagai lokasi yang ada. Mudah-mudahan semuanya ini nanti bisa bermanfaat bagi kita dan nantikan acara-acara dari IKGDAI selanjutnya yang tentunya tidak kalah menariknya. Saya kira itu, mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini nanti ada hal-hal yang tidak kasih, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Suhud. Terima kasih Prof. Ipi atau Pak Ipi, Ipi Sensei yang sudah berkenan memberikan sambutan pada hari ini.
dan juga sudah menyapa kedua pembicara hebat pada hari ini ya. Mohon maaf Pak Ipi, tadi tidak saya sapa dulu karena rencananya mau surprise gitu. Tapi sebenarnya saya lupa untuk menyapa. Jadi mohon maaf kepada pembicara, saya tadi lupa untuk menyapa. Bapak Ibu sekalian peserta acara Scientific Talk Series yang kedua ini, selanjutnya kita akan langsung masuk saja kepada acara inti karena memang kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu semuanya karena sudah menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk mengikuti acara hari ini, karena ini kan hari Minggu biasanya untuk family time gitu ya, tapi Bapak Ibu berkenan untuk hadir, luar biasa kami apresiasi. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk pada acara inti. Pada hari ini kita akan ada dua pembicara. Yang pertama ada Dr. Fauzi Amari, beliau konsultan internasional. Beliau mengerjakan berbagai proyek internasional, ada di Uzbekistan, ada di Afghanistan, di Jepang, dan sebagainya. Dan beliau tinggal di Jepang. Jadi ketika kita bicara terkait dengan mitigasi bencana, saya rasa beliau ahlinya gitu, salah satu ahlinya yang bisa menyampaikan pada kesempatan hari ini. Dan beliau juga owner dari Amari Company dan juga Hanamaza di Jepang. Kemudian pembicara selanjutnya adalah Dr. Budi Setiawan. Beliau dari program studi teknik geologi Universitas Sriwijaya Indonesia. Beliau memang pakarnya di bidang geologi, salah satunya terkait dengan kebencanaan, dan sangat berterima kasih kami panitia karena beliau juga berkenan untuk bisa sharing ilmu pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan pertama materi akan disampaikan oleh Dr. Fauzi. Sebelum kami berikan kesempatan kepada Dr. Fauzi, kami ingin menyampaikan bahwasanya untuk presentasi adalah 30 menit, masing-masing 30 menit. Kemudian setelah itu nanti akan ada diskusi sekitar 30 menit juga gitu ya. Dan nanti sistemnya nanti saya sampaikan dulu kepada Dr. Fauzi. Dr. Fauzi selesai, nanti lanjut kepada Dr. Budi, baru kita masuk pada sesi diskusi. Oke, langsung saja waktu saya sampaikan kepada Dr. Fauzi. Dr. Fauzi, apakah sharingnya dari saya atau dari Dr. Fauzi sendiri? Tolong di-sharing filenya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipertemukan di acara ini, dan pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada para sensei ya, terutama Ketua IKA Gidai dan pengelola IKA Gidai yang aktif ya, sehingga acara ini terlaksana dan saya mendapatkan amanah gitu, dan materinya juga sangat menarik gitu ya yang disampaikan, yang diminta tersebut. Baik, ya, Insya Allah dalam waktu 30 menit ya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan ini. Karena posisi saya di Gifu di Jepang, saya menyampaikan mitigasi bencana, pengalaman dan berbagai hal yang terkait dengan kondisi Jepang. Saya alumni Gifu Daigaku Teknik Sipil dan sudah sempat bekerja di banyak negara ya, di hire oleh Bank Dunia, ADB, JICA dan lain-lain. Hampir semua proyek itu ada hubungannya dengan desain yang terkait dengan bencana alam. Ya, mungkin di slide berikutnya tolong. Ya. Jadi kita tahu ya bahwa Jepang itu berada di secara geografi lokasinya sangat riskan. Apa yang disebut dengan Pacific, Circum-Pacific Volcanic Belt, ya seperti itu ya. Jadi secara struktur tanah, ya, struktur sungai dan semuanya, pinggiran muka pantai itu sangat riskan dengan kondisi ketidakstabilan, ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat berbagai macam peta, kemudian data-data yang dikumpulkan, yang
yang direkord oleh pemerintah Jepang, hampir semua itu terkait dengan itu ya, dengan map Jepang yang seperti itu. Di slide keduanya, satu hal yang sangat menarik di Jepang ini, gimana? Saya yang pindah ini. Tolong slide berikutnya. Ya. Kebiasaan orang Jepang menulis sesuatu itu ternyata sangat baik ya, untuk sejarah, kondisi atau apa yang terjadi di sekian tahun sebelumnya ya. Sebelum itu mungkin berbagai macam bencana yang ada di Jepang itu, misalnya kalau alam itu berarti tsunami, gempa, taifun, banjir, gunung meletus, bahkan ada juga kebakaran hutan ya. Dan sekarang seperti kita tahu juga ya, kalau iklim di Jepang itu kan 4 musim, dan ada juga bencana ekstrim, suhu ekstrim ya. Seperti beberapa hari lalu juga di sini turun salju cukup banyak ya, sehingga untuk kegiatan sehari-hari itu tidak seperti biasanya ya, harus melihat kondisi seperti itu. Kemudian kecelakaan akibat industri dan energi yang dibuat oleh manusia itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian polusi dan lain-lain. Dan sekarang ada juga namanya pandemi. Berikutnya, Jepang sudah merekord histori bencana di Jepang itu yang tersimpan di buku-buku tua Jepang sejak tahun 599. Ini sejak seperti kelahiran Islam ya, 1400 tahun. Itu ada tersimpan. Di sini beberapa rekor. Tahun 1771 itu ada Yaeyama tsunami yang menyebabkan orang meninggal sebanyak 13.000 orang. Kemudian ada kita Kyushu Typhoon tahun 1828, ada gempa, saya juga harus baca ya, Sanriku ini tahun 1896, gempa besar Kanto tahun 1923, itu semua yang meninggal itu tercatat puluhan ribu ya. Gempa besar Kanto itu 105.000 tercatat. Dan saya juga mengalami gempa Kobe tahun 92 ya. 94. 1 2 3. 95. 95 ya? 95 ya. Ya, saya juga mengalami itu di sini. Kerugian ekonomi sangat besar dan kematian manusianya sekitar 10.000 lebih ya ini waktu itu. Ya, terus ya, kalau kita lihat kondisi, maaf saya nggak punya rekor jadi saya harus lihat ini. Tolong di slide berikutnya. Kalau kita lihat kultur Jepang, mereka sudah terbiasa dengan mencatat sesuatu, kemudian kerjasama tim, patuh aturan ya, dan kebiasaan kaizen ya, selalu memperbaiki kondisi yang sudah ada ke kondisi lebih baik selanjutnya. Kemudian kebiasaan penelitian ya. Ternyata penelitian itu bukan hanya di universitas ya. Saya lihat di orang-orang di rumah juga itu melakukan penelitian ya. Apakah dia mencatat apa yang diperlukan ya, dan seterusnya. Ya, selanjutnya. Nah, seperti di negara kita juga, Jepang setelah Perang Dunia Kedua, mereka juga menyusun namanya Saigai Taisaku atau Disaster Management Plan, dan lengkapnya undang-undang tahun 1961 nomor 222 ya, yang disebut dengan disaster management, isinya itu disaster management plan. Saya lihat inti dari undang-undang tersebut
adalah membangun organisasi yang kuat di tingkat pusat, di tingkat lokal, dan di tingkat yang paling kecil, yaitu di tingkat kalau kita RT ya. Kemudian menunjuk orang-orang yang harus bertanggung jawab untuk itu. Kemudian di undang-undang itu juga disebutkan harus membuat disaster management plan, yang isinya itu kebanyakan adalah kunreng ya, atau latihan bencana alam. Dan siapa yang akan mengurus para profesional yang harus memberikan informasi, kemudian pembiayaannya, dan siapa yang mengambil peran. Kalau kita lihat di sini, poin-poinnya itu adalah seperti ini ya. Yang menarik itu adalah pembentukan misalnya rute emergensi ya. Itu harus berada di tingkat JJK ya, di tingkat paling bawah. Kemudian siapa yang harus berbicara di media ya. Ada lagi yang menarik adalah pengembangan kurikulum sekolah ya. Sehingga dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai universitas itu ada kelanjutan menyiapkan diri ya, menyiapkan lingkungannya, menyiapkan keluarganya, atau bagaimana dia berkontribusi dalam mitigasi bencana. Satu hal yang menarik di tempat tinggal saya ini adalah adanya dewan pakar. Jadi di Jepang itu di mana-mana ada dewan pakar. Bahasa Jepang itu adalah jijikai ya. Dewan pakar ini bertanggung jawab untuk melindungi warganya. Dia juga bertanggung jawab untuk memberikan semacam namanya kairang ya. Jadi informasi yang diputar gitu ya dari rumah ke rumah. Jadi kita harus sudah baca maksudnya kita harus memberikan ke tetangga kita. Kemudian setiap sebulan sekali itu ada pertemuan di mana warga di sini itu diminta pendapatnya ya. Kemudian setiap orang yang tinggal di sini itu harus siap ditunjuk untuk mengelola sesuatu gitu ya. Mungkin dia jadi anggota atau dia jadi semacam penanggung jawab dari sesuatu gitu ya, dari suatu organisasi kecil. Misalnya Palang Merah itu juga pernah juga kami harus kunreng pelatihan pemadam kebakaran misalnya. Kemudian kunreng menjemput anak sekolah misalnya, seperti itu. Satu yang menarik itu adalah di sekolah itu bukan hanya guru ya yang bertanggung jawab mengurus sekolah. Jadi ada kelompok orang tua murid yang harus memberikan masukan kepada guru dan bertanggung jawab menyiapkan anak-anaknya itu ya. Misalnya PTA itu ya, PTA itu organisasi orang tua murid, mereka membuat 4 kartu. Jadi kartu untuk menghubungi orang tua itu ada kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4. Nah, ketika terjadi bencana alam dan anak-anak kita itu masih ada di sekolah, maka yang pertama itu mereka akan menghubungi kartu nomor 1. Kartu nomor 1 gagal, maka akan menghubungi kartu nomor 2 dan seterusnya ya. Kemudian orang tua yang datang menjemput itu tidak boleh membawa kendaraan, harus jalan kaki. Seperti itu ya. Ini beberapa contoh yang terkait dengan ini. Kemudian di slide berikutnya kita lihat ya tadi saya sudah sempat sampaikan ini ya. Ini organisasi ya untuk penyampaian. Nah, ini yang ada yang menarik di sini adalah schedule pelatihan ya. Jadi pelatihan ini itu dikasih tahu kapan gitu, kemudian kita harus berangkat itu ketika dipanggil melalui loudspeaker gitu ya. Seperti itu ya. Dan jika terjadi, karena kami juga sudah beberapa kali mengalami ya, gempa besar, kemudian ada typhoon seperti itu,
informasi itu sangat cepat masuk ke handphone kita gitu ya. Jadi nomor telepon kita itu dimasukkan ke dalam database emergency council atau apa gitu ya. Jadi ada pengelolanya sehingga di situ diarahkan gitu ya bahwa kondisi sungai saat ini muka airnya sudah segini, diperkirakan akan naik berapa meter seperti itu. Kamu harus siap-siap menyiapkan diri keluarga dan rutenya untuk mengungsi gitu ya. Ya. Ada juga yang menarik bahwa kalau kita mengetahui di sekeliling rumah kita ada kondisi yang berbahaya, misalnya ada pohon besar yang sebenarnya sudah tidak stabil mau roboh, kita harus melaporkan itu atau mendiskusikan itu dengan dewan pakar lokal gitu ya. Ya, mohon di slide berikutnya. Ini ada 14 slide ya. Mudah-mudahan cukup ya. Kemudian persiapan mitigasi jangka pendek ya. Jadi setiap anak sekolah itu juga dilatih ya, mungkin setiap bulan ada itu ya pelatihan mereka harus lari kemana gitu ya, terus masuk ke bawah meja misalnya, terus langkah berikutnya apa gitu ya. Ya, kemudian ini ya pembagian hazard map ya. Ini dibuat oleh pemerintah lokal municipality ya, kota. Kemudian orang Siakuso juga keliling ya, memberikan informasi, memberikan bimbingan, misalnya ke masjid, ya, mereka ke masjid karena di masjid banyak orang asing yang datang gitu ya, sehingga orang Siakuso itu memberikan materi atau bimbingan bukan dalam bahasa Jepang ya, bahasa Inggris itunya, kemudian ya, ada penerjemahan juga ya. Saya juga di sini langganan koran lokal. Saya lihat di setiap hari itu ada kolom di koran itu yang membicarakan tentang bencana alam. Misalnya belajar dari bencana alam sebelumnya, kemudian ada penemuan baru gitu ya, ada sistem pengamanan baru seperti itu didiskusikan di koran. Yang paling simpel persiapan jangka pendek itu makanan ya. Kita disuruh menyiapkan makanan, air bersih, makanan instan, kemudian senter misalnya, kemudian sampai ke kompor gas yang portable itu ya, itu disuruh siapkan itu ya, jika terjadi sesuatu kita menggunakan itu ya. Persiapan jangka panjang yang berikutnya, tolong berikutnya. Yang paling menarik ini karena otoritas penggunaan sekolah itu berada di tangan pemerintah, sehingga sekolah itu menjadi center dari disaster management site, gitu ya. Jadi semua orang akan berpikir larinya ke sekolah. Dan pemerintah menyiapkan segala sesuatu itu di sekolah. Di sekolah itu ada namanya Taikukang. Para alumni kita juga tahu itu ya, Taikukang itu lapangan olahraga. Itu ternyata di dalam dindingnya itu disembunyikan futong, ya. Futong dan makanan-makanan instan. Jadi tidak bisa diambil gitu ya. Tidak bisa dijadikan mainan gitu ya. Maksudnya kapan-kapan ngambil, pakai nggak bisa. Itu dikunci dalam dinding gitu ya. Jadi ketika ada bencana besar baru dindingnya dibongkar. Seperti itu ya. Kemudian pengembangan berbagai macam peraturan mitigasi ya, itu juga ada. Kemudian jangka panjang itu desain bangunan dan fasilitas umum, fasilitas transportasi. Misalnya ketika gempa Kobe yang besar itu terjadi, banyak orang tidak bisa ditolong karena rumahnya itu di belakang rumah orang lain. Dan sebelum itu aturan izin bangunan tidak begitu ketat soal bagaimana jalan masuknya. Kebetulan saya juga mau bangun sesuatu di belakang rumah saya. Saya pergi ke Siakuso, konsultasi, mereka mengatakan bahwa jalannya itu harus minimal 3 meter ya, untuk tembus ke bangunan yang belakang itu. Karena jika terjadi sesuatu, maka mobil pemadam harus masuk sampai ke belakang.
Kemudian karena kami juga mengelola kafe, harus ada alat-alat pemadam kebakaran ya, dan penyelamatan lainnya. Jangka panjang di tingkat penelitian, misalnya di sektor makanan, maka mereka membuat makanan yang bisa bertahan 5 tahun. Kemudian bagaimana caranya teknik membuat nasi yang ketika disiram air langsung bisa dimakan gitu ya. Dan bisa disimpan lama seperti itu ya. Sektor energi juga terkait di situ, bagaimana menyiapkan energi yang alat yang bisa menghasilkan energi secara portable. Teknik penyaringan air bersih juga ya. Intinya itu ketika terjadi bencana alam, seperti yang kita lihat juga di mana-mana, pas di Indonesia, akses akan putus, energi akan putus ya, komunikasi juga bisa putus gitu ya. Sehingga orang di lokal area tersebut harus bisa bertahan hidup minimal 1 minggu. Aturannya 1 minggu itu karena dengan 1 minggu kemungkinan bantuan sudah datang. Jadi semua perhitungan itu menggunakan waktu ya. Jika ada 100 orang, maka jumlah makanannya dimakan minimal seminggu, jumlah makanannya harus sekian, seperti itu ya. Dan jika terjadi musim dingin, maka futong ya, dan berbagai macam peralatan untuk musim dingin, jaket, selimut itu juga sudah disiapkan. Bahkan yang lebih canggih lagi itu misalnya teknologi pembuatan robot ya untuk menolong orang, itu juga termasuk itu ya. Kemudian alat-alat penyelamat ya, perahu karet dan sebagainya. Kemudian sekarang juga drone ya, drone itu dipakai juga sebagai alat untuk membantu penyelamatan. Misalnya mengirimkan obat ya, darah dan lain-lain ya, itu medis ya. Yang saya pernah ikuti di timnya konsultan Jepang itu, ternyata ketika terjadi bencana, semua konsultan, semua kontraktor itu harus langsung menghadap ke gubernur di lokal masing-masing dan siap menerima perintah. Tanpa ada perjanjian, dia harus siap menggunakan resource-nya, sumber daya yang dia punya untuk misalnya menyiapkan misalnya desain, temporary design ya. Kemudian kalau kontraktor dia harus mengeluarkan peralatannya untuk membantu tanpa memikirkan kapan dibayar. Itu sudah perjanjian di Jepang seperti itu ya, perjanjian tak tertulis gitu ya. Itu yang pernah saya ikuti dulu itu ya. Jadi nanti soal dibayar atau enggak itu setelah selesai kondisi darurat. Selanjutnya, waktu tinggal 10 menit ya. Nah, kalau teknologi, Jepang sangat care dengan teknologi karena prinsip di Jepang ini adalah prinsip ekonomi industri dan kaizen itu ya. Semua itu harus di kaizen secara kontinu ya. Misalnya desain rumah tinggal ya, ya tahan gempa ya. Kemudian material bangunan, kemudian sistem pipa gas, listrik, internet, radio, dan lain-lain itu juga harus tangkas ya, harus siap dipakai untuk kondisi darurat ya. Sistem alarm juga ya. Ternyata suara yang muncul di loudspeaker di sekitar rumah kami itu juga ternyata ada alarmnya itu ya. Jadi itu sudah direkam ternyata suara-suara. Jadi ada pengumuman misalnya besok akan ada typhoon nomor berapa, itu diumumkan, ternyata itu suara-suara itu sudah direkam ya oleh mereka. Kemudian desain mesin industri ya. Jadi ketika pabrik sedang memproduksi barang menggunakan peralatan dan ketika terjadi gempa maka alat-alat industri tersebut secara otomatis berhenti gitu ya. Karena akan berbahaya ya, misalnya memotong atau mengangkat gitu ya, seperti itu. Teknologi yang mereka punya juga adalah cara pengecekan kondisi kekuatan gedung. Di sini kan banyak juga ya jembatan, terowongan, gedung yang sudah tua gitu ya. Nah, untuk mengecek itu
diperlukan teknologi ya. Jadi dengan cara misalnya menembak atau memberikan semacam sinar laser, itu bisa mengetahui bahwa kekuatannya kurang atau cukup. Nah, ini juga saya pernah ikut ya. Pengecekan jembatan saya pernah terlibat di konsultannya. Kemudian berbagai macam simulasi yang mereka buat ya. Jika hujan misalnya 300 mili, kemudian dalam waktu berapa jam, maka tinggi muka air akan sekian, kemudian akan mengalir kemana gitu ya. Jika tinggi muka airnya sudah sekian, apa yang akan terjadi? Misalnya tanggul jebol gitu ya, akses putus, seperti itu semua dibuatkan simulasi-simulasi ya. Nah, kalau ini ada anggaran dari pemerintah untuk lembaga penelitian dan universitas. Ya, cara mengungsi supaya aman ya, dan lain-lain ya. Bahkan sekarang itu karena kondisi COVID, pengungsinya itu harus dikondisikan supaya tidak terjangkit, ya, tidak terjadi pandemik di lokasi pengungsian. Makin sulit ya, energi ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sistem asuransi ya, itu juga dibuat penelitian ya. Ya, seperti itu. Kemudian beberapa 3 slide lagi mungkin, tolong selanjutnya. Ya, ini ya sekolah dan kurikulum di Jepang terkait mitigasi bencana alam. Ya, jadi masuk ke materi semacam ilmu sosial gitu ya, seperti itu ya. Nah, pelatihan-pelatihan itu juga direkod dengan baik ya. Jadi murid itu diminta pendapat, gitu ya. Minta pendapat setelah pelatihan, pendapatmu bagaimana gitu ya. Orang Jepang itu diajari untuk memberitahu perasaannya gitu ya. Jadi yang ditulis itu perasaannya itu kayak apa gitu ya. Kalau saya perhatikan buku-buku dia kan di sini itu disuruh tulis diary ya, buku harian. Buku-buku anak saya itu ketika dicek oleh sensei kekurangannya itu menceritakan misalnya kalau saya pergi ke sana beli roti misalnya itu perasaannya kayak apa gitu. Karena pengen makan roti, cuacanya baik, semuanya diceritakan itu perasaannya. Nah, itulah salah satu yang bagusnya itu di sini sehingga itu menjadi input ya untuk pengembangan kurikulum termasuk kurikulum mitigasi bencana. Kemudian sistem kerjasama antara orang tua murid dan sekolah gitu ya. Jadi orang tua harus paham ya bagaimana berikutnya jika terjadi bencana alam maka harus bertindak seperti apa ya. Kemudian ya aset manajemen gedung sekolah juga ya termasuk. Ya berikutnya 2-3 slide lagi kita lihat ini ya. Ini mungkin yang menarik buat Ika Gida ini ya, relasi pemerintah, universitas, politikus, parlemen, bidang hukum ya, misalnya pengadilan ya, kemudian para pakar desainer, para produsen ya, dan masyarakat umum itu seperti apa gitu ya. Jadi secara itu terkoordinasi gitu ya. Karena informasi-informasi itu disebar gitu ya. Jika ada lembaga penelitian membuat sesuatu yang baru, maka itu cepat disebar oleh lembaga tersebut atau pihak yang berwenang ya dengan itu. Ya. Kemudian pelatihan atau pengembangan kemampuan masyarakat. Jadi misalnya ya, jika ditemukan pakaian pengaman baru misalnya, itu langsung dijadiin bahan untuk kundreng ya, untuk latihan. Kemudian diseminasi pengembangan peraturan ya. Ya. Dan yang secara fisik itu yang terkait dengan itu ya izin bangunan ya, desain bangunan ya dan lain-lain itu semua dikembangkan secara kontinu. Jadi kita sering lihat juga misalnya jika ada pameran kita disuruh masuk ke dalam ruangan rumah temporary gitu, kemudian rumahnya digoyang gitu ya. Goyang dalam kondisi misalnya 7 skala Richter kayak gitu atau lebih, kemudian kita diminta pendapat, kamu tadi bisa berdiri nggak gitu ya, kayak gitu.
kemudian ya juga dijadiin bahan penelitian ya. Ya, supaya misalnya TV-nya tidak jatuh dan seterusnya. Kemudian sistem komunikasi ya. Ini juga ada yang menarik ya, ternyata di Jepang ini di seluruh dimanapun ketika handphone kita itu mendapat sinyal, maka di situ pun kita bisa mengakses WiFi gratis. Ini juga salah satu bentuk aplikasi dari Undang-Undang Disaster Management itu tadi ya. Padahal itu tahun 61 ya. Tahun 61 itu masih diaplikasikan sampai sekarang. Di turunannya itu dibuatkan terus ya. Ya, terus ya berikutnya tinggal 2 menit ya. Slide berikutnya apa ya terakhir ya? Ya, belum dipindahin, tolong. Ini yang sudah pakai baju astronot, Pak Fauzi. Halo?